Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasilil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi was-sahbi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Wa furuduhu sittatun ahaduha niyatu wudu'in aw ada'i fardhi wudu'in aw raf'i hadasin li ghairi da'imi hadasin hatta fil wudu'il mujaddadi. Setelah kemarin kita menyelesaikan tentang syarat-syarat wudhu dan kita terangkan ada 5 hal, sekarang kita masuk ke fardunya wudhu. Ahaduha yang pertama, wa furuduhu sittatun, dan fardunya wudhu sittatun itu ada 6. Ahaduha yang pertama dari 6. Ahaduha yang pertama dari 6, niyatu wudu'in, niat wudu. Jadi boleh nawaitul wudu'a, niat wudu. Au ada'i fardhi wudu'in, atau nawaitu fardhi wudu'in. Nawaitu ada'a fardhi wudu'in, begitu ya. Saya niat untuk mengerjakan fardunya wudhu, boleh ditambah ada. Au raf'i hadasin, misalnya nawaitu raf'a hadasin, bisa ada, boleh. Tetapi untuk yang ketiga ini, niat raf'u hadas khusus bagi orang yang sehat. Orang yang daimu hadas tidak boleh. Kenapa? Karena hadasnya tidak diangkat. Dia hanya boleh nawaitul wudu'a atau nawaitu ada fardhi wudu, boleh. Tapi raf'i hadas khusus untuk orang yang tidak beser atau tidak dalam keadaan mustahadhah, khusus yang raf'i hadas. Jadi kalau ada orang beser, salis seperti kemarin kita terangkan, atau orang yang mustahadhah niat wudu, boleh. Bukan. Kalau khusus, kebalik ya. Kalau khusus untuk orang yang daimu hadas, niatnya harus istibahatus shalah. Nanti ada istibahatus shalah. Nanti diterangkan, kita agak cepat dulu supaya tidak perenco-perenco ya. Au raf'i hadasin li ghairi daimi hadas, atau berniat mengangkat hadas bagi selain orang yang daimu hadas. Nah, kalau orang yang daimu hadas tidak boleh. 3 niat ini untuk orang yang daimu hadas tidak boleh. Hatta fil wudu'il mujaddadi, walaupun di wudu yang mujaddad, wudu yang ditajdid. Jadi orang kalau masih punya wudu, kemudian wudu lagi, itu niatnya sama. Tidak ada nawaitu sunnatal wudu'i, tidak ada. Niatnya sama. Bahkan kalau kita baca anusaranya ini atau khasyiannya,
Boleh raf'u hadas bagi niat raf'u hadas bagi apa? Bagi wudu yang ditajdid. Jadi kamu sudah punya wudu, kemudian mau wudu lagi, boleh nggak pakai raf'u hadas? Boleh. Khilafan li Ramli. Imam Ramli tidak mengatakan cukup. Khilafan li Ramli, Imam Ramli tidak mengatakan kalau wudu tajdid harus niat wudu atau niat ada fardi wudu. Kalau niat raf'u hadas menurut Imam Ramli tidak cukup. Tapi Ibn Hajar mengatakan cukup. Kalau wudu yang tajdid. Paham? Makanya dikatakan di sini hatta fil wudu'il mujaddadi, walaupun di wudu yang ditajdid. Jadi wudu tajdid itu gimana maksudnya? Kamu masih punya wudu belum batal, tetapi kan sunnah untuk wudu. Nah, apakah ketika kita untuk sunnah untuk wudu yang kita perbarui ini, tajdidul wudu adalah memperbarui wudu, boleh nggak niat raf'u hadas? Boleh menurut Ibn Hajar. Khilafan li Ramli, Imam Ramli mengatakan tidak. Kalau tajdidul wudu harus niat wudu, enggak boleh niat raf'u hadas. Bayangkan kamu bahas niat yang bulat-bulat begini. Awi taharati anhu, atau berniat tahara anil hadas. Nawaitu at-taharata anil hadas. Boleh. Awi taharati li nahwi sholati, atau berniat at-tahara li nahwi sholati. Nawaitu tahara li nahwi sholati, misalnya fardhon lillahi ta'ala, boleh, itu boleh niat seperti itu. Mimma la yubahu illa bil wudu. Di kitabmu begitu, di naskahmu. Nah, mimma la yubahu illa bil wudu, dari ibadah atau pekerjaan yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudu. Awis tibahati muftakirin ila wudu'in, atau berniat untuk memperbolehkan, istibahati untuk memperbolehkan, muftakirin sesuatu yang membutuhkan, ila wudu'in untuk berwudu. Kas salati, seperti salat, wa mashil mushafi, dan menyentuh mushaf. Wala takfi. Nah, ini kemudian diteruskan, wala takfi, dan tidak cukup niat istibahati, niat memperbolehkan, ma yundabu lahul wudu, apa-apa yang disunahkan baginya wudu. Ka qiraatil Qur'an, seperti niat membaca Al-Qur'an. Awil hadis. Jadi hanya sunnah kan? Misalnya begini, nawaitu istibahati ma yundabu lahul wudu lillahi ta'ala. Ini enggak cukup. Enggak cukup. Seperti apa? Ma yundabu lahul wudu, seperti pekerjaan ka qiraatil Qur'an, membaca Al-Qur'an, awil hadis, atau membaca hadis, wa kadukhuli masjidin, juga seperti masuk masjid, wa ziyarati qabrin, begitu juga ziarah kubur. Ini semuanya sunnah wudu, tetapi niatnya tetap fardu wudu. Seandainya kamu niat sunnah wudu, tidak cukup niat. Tidak cukup. Nah, jadi kita rangkum ada berapa ini? Satu, niatul wudu, kemudian niat ada fardhi wudu, kemudian raf'u hadas, kemudian tahara anil hadas 4, tahara li nahwi shalah 5, kemudian niat istibahatu muftakirin ila wudu'in 6. Itu boleh di 6 surah ini kamu niat wudu cukup. Cukup.
Jadi kata-kata saya ulangi lagi ya, kata-kata li ghairi daimil hadas itu qaidun fil akhir la ghair wa kharja bi daimuhu fala yanwi rawu hadas li anna hadasahu la yartafi. Jadi khusus, tadi kita ulangi sedikit karena kita sudah menyelesaikan Jadi kata-kata perkataan musannif yang mengatakan li ghairi daimil hadas, mana tadi? Li ghairi daimil hadas kembalinya kepada raf'i hadas. Jadi kalau orang itu kalau beser boleh niat wudu, boleh niat ada fardhi wudu. Tetapi dia tidak boleh niat raf'u hadas. Tidak boleh niat raf'u hadas. Kenapa? Karena hadasnya memang tidak terangkat. Ada orang salis, ada orang beser. Kemudian niat nawaitul wudu'a, misalnya enggak pakai wudu'a ya. Kalau wudu'a cukup kan. Nawaitu raf'il hadasi, nawaitu raf'al hadasi lillahi ta'ala. Tidak cukup. Kenapa? Karena salis atau musahadah itu sebetulnya pada hakikatnya hadasnya tidak terangkat, maka dia tidak cukup untuk niat raf'u hadas. Harus lebih yang lebih kuat, nawaitul wudu'a atau nawaitu ada fardhi al wudu. Paham? Jadi dhamirnya kembali au raf'i hadasin li ghairi daimi hadas, ini hanya kembali kepada raf'i hadas, tidak kembali kepada fardhi wudu atau niatul wudu. Nah, tetapi raf'i hadas boleh bagi orang yang sehat walaupun di wudhu mujaddad. Khilafan li ar-Ramli. Oke, kita tulis ya. Ada 6 misalnya. Kamu dikte saya. Yang pertama nawaitul wudu'a. Ini penting ya. Saya niat wudu. 1. Nawaitu al-wudu'a. Ini jelas ini. Ini biasa kita pakai nawaitul wudu'a. Malah dirangkep kadang-kadang kan. Nawaitul wudu'a al-rafil hadasi asqari lillahi fardhan lillahi ta'ala. Itu seandainya kamu nawaitul wudu'a sudah cukup. Seandainya kita nawaitul wudu'a sudah cukup. Karena nanti hukumnya wudu ini kebanyakan wajib. Kebanyakan wajib. Ada beberapa yang tidak wajib tapi tidak banyak. Nanti kita terangkan yang berhubungan dengan niat. Yang kedua apa? Nawaitu ada fardhi wudu. Boleh. Nawaitu ada fardhil wudu'a lillahi ta'ala. Yang ketiga apa? Nah, ini agak kita tafsil. Ada 2 masalah di sini. Nawaitu raf'a hadasin asghari lillahi ta'ala misalnya. Nah, ini ada catatan. Ada 2 catatan di sini. Catatan pertama, niat yang ketiga ini tidak boleh dipakai bagi orang yang daim hadas. La takfi daimil hadas. Enggak boleh. Karena apa? Karena hadasnya orang yang daimil hadas tidak terangkat. Bagaimana dia mengangkat hadas? Hadasnya sendiri tidak terangkat. Catatan kedua dari niat yang ketiga ini, surah yang ketiga ini apa tadi? Pada kasus tajdidul wudu, pada kasus memperbarui wudu. Gus, kalau orang tajdidul wudu boleh enggak niatnya rafil hadas? Ada 2 pendapat. Yang muktamad cukup. Tapi Imam Romli mengatakan tidak cukup. Makanya dikatakan itu hatta fi apa? Bil wudu'il mujaddad apa? Hatta fil wudu'il mujaddad. Maka cukup raful hadas. Niat raful hadas dalam wudu tajdid boleh. Takfi begini aja ya. Kita simpulkan takfi inda Ibn Hajar. Menurut Ibn Hajar cukup. Tetapi ada khilaf
La takfi, tidak cukup menurut Imam Romli. Imam Romli itu Muhammad Romli yang punya Nihayatul Muhtaj, sarannya Minhaj. La takfi indah Romli. Romli yang kecil, Romli junior. Romli yang besar, Romli senior Al-Kabir Syahabuddin Ahmad. Romli junior Syamsuddin Muhammad yang punya sarannya bapak anak itu. Yang punya sarannya Minhaj, dia punya saran namanya Nihayatul Muhtaj. Ini Imam Romli junior. Imam Romli apa? Junior. Nah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Nawaitu toharo anil hadas. Boleh. Kelima ya. Niat at-toharo anil hadas. Keempat ya. 4. Boleh. Maka dikatakan kalau nggak pakai anil hadas tidak cukup. Kamu untuk niat nawaitu toharo lillahi ta'ala tidak cukup. Harus kamu tambahi anil hadas. Harus ditambahi anil hadas. Kemudian yang kelima apa? Nawaitu at-toharo mimma yubahu. Ya apa? Nah. Nawaitu toharo linahwi sholat. Boleh, karena sholat itu wajib. Atau sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali dengan wudhu. Seperti menyentuh mushaf. Cukup niat seperti itu. Karena sesuatu itu tidak diperbolehkan. Nah, tetapi nanti ada niat yang lebih rendah daripada yang lebih tinggi. Misalnya orang kalau niat wudhu untuk menyentuh mushaf saja sah wudhunya, tapi nanti gak oleh kayak sholat, karena sholat lebih tinggi. Niat untuk tawaf saja gak boleh untuk sholat. Sebaliknya kalau niatnya lebih kuat, niat untuk sholat boleh untuk tawaf, boleh untuk baca Quran. Baca Quran tidak disyaratkan wudhu ya, yang disyaratkan itu pegang. Kamu gak punya wudhu baca Quran Yasin wal Quranil Hakim boleh, nggak masalah, cuma kurang baik aja, tapi nggak pegang mushaf. Yang disyaratkan punya wudhu itu kalau kita pegang mushaf. Perhatikan itu. Yang nggak boleh baca Al-Quran kalau junub. Jadi apa kata musannif? Satunya apa? Yang ke-6. Muftakirin. Nah, tadi nilahwi sholat mimma la yubahu illa lil wudu. Sesuatu yang tidak diperbolehkan kecuali la yubahu illa bil wudu. Jadi kayak menyentuh Quran kan kalau nggak punya wudu kan nggak boleh. Tawaf misalnya, kalau kita nggak punya wudu kan nggak boleh tawaf. Boleh niat seperti itu. Atau yang ke-6 hampir mirip. Listibahati muftakirin ila wudu. Istibaha muftakirin ila wudu'in. Sesuatu yang memerlukan untuk wudu. Boleh. Artinya wajib ya, muftakirin di sini wajib. Nah, maka karena yang 6 ini, gimana kalau ada orang niat sesuatu nawaitu istibah, nawaitu at-toharo, ada kata-kata toharonya enggak ada. Ya udah enggak usah ini. Nawaitu istibahati muftakirin ila wudu boleh. Tapi kalau nawaitu istibahati mandubin lil wudu tidak cukup. Tidak cukup. Wallahu a'lam. Nah, ini dikatakan di sini wala takfi niyatus istibahati ma yundabu lahul wudu. Tidak cukup niat ini. Seperti apa? Seperti berniat wudu untuk membaca Al-Quran, atau berniat wudu untuk membaca kitab hadis, atau niat wudu untuk ziarah kubur,
atau niat wudhu untuk masuk masjid, tidak cukup. Tidak cukup. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, ini yang enggak cukup tadi seperti apa? Nawaitu istibakhatil qiraatil Quran. Nawaitu istibakhatu apa? Nawaitu istibakhata misalnya ziaratul kubur. Nawaitu istibakhata apa namanya? Dukhul masjid misalnya. Nawaitu istibakhata dukhulil masjid misalnya. Itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Wallahu a'lam. Walaupun ada tafsir yang lain, tapi saya kira ini cukup. Ini tidak usah aneh-aneh lah. Kita ambil paket 1 atau paket 2 aja dari 6 paket. Nawaitul wudu'a utawa nawaitu ada ifardil wudu, itu sudah aman. Malah kalau orang Indonesia dirangkep nawaitul wudu'a, dia pakai paket pertama sama paket 3. Liraf'il hadasil asghari lillahi ta'ala. Itu biasanya kalau kita dari kecil diajarkan seperti itu, malah itu pakai dua niat. Wallahu a'lam. Wal aslu fi wujubin niyati khabaru innamal a'malu binniyat. Wal aslu, yang dimaksud wal aslu dan adalah asal atau dalil fi wujubin niyati, karena niat ini tidak ada di Al-Qur'annya. Al-Qur'annya kan begini, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Di Al-Qur'an disebutin 4. Tapi kenapa di mazhab Syafi'i kok ada 6? Kemarin kan kita sudah terangkan yang 4 ini dari Al-Qur'an. Yang nomor 1 dan nomor 6 diambil dari hadis. Kalau kamu ditanya, mana mazhab Syafi'i? Di Al-Quran tidak ada wajib wudu ini, wajib niat wudu. Maka diambil dari hadis. Dalilnya diambil dari hadis innamal a'malu binniyat. Maka dikatakan wal aslu fi wujubin niyati khabaru innamal a'malu binniyat, yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Ai innama sihhatuha la kamaluha. Innama di sini sesungguhnya hanya, begitu kan, ada tuh khasrin. Kalau kita artikan bahasa Indonesia, innama itu sesungguhnya hanya. Sah amal itu kalau dibarengi dengan niat. Maka mazhab Syafi'i mentafsirkan hadis innamal a'malu binniyat, innama sihhatuha, sahnya ibadah, bukan sempurnanya ibadah. Khilafan lil Imam Abu Hanifah. Maka Abu Hanifah mengatakan untuk wasail tidak wajib untuk niat, hanya sunnah. Mandi, wudu, menurut Abu Hanifah tidak wajib niat, hanya sunnah. Karena beliau memahami innamal a'malu binniyat, Imam Abu Hanifah, kamaluha. Kalau kita sihhatuha, sahnya ibadah, sahnya amal, tergantung niatnya. Makanya di sini katakan, kenapa Imam Zainuddin Al-Bari menambahkan dengan statementnya innama sihhatuha la kamaluha, supaya kita tahu di sini ada khilaf. Di sini ada khilaf di mana Imam Abu Hanifah tidak mewajibkan niat di dalam wudu. Hanya mengatakan sunnah. Kalau kita katakan wajib, karena kata-kata dari baginda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, kita pahami sihhatuha, sahnya, bukan sempurna. Imam Abu Hanifah berbeda pendapat dengan kita. Beliau mengatakan innamal a'malu binniyat ai kamaluha. Sempurnanya suatu ibadah itu tergantung dari niatnya. Kalau kita enggak, lebih tinggi lagi. Sahnya suatu ibadah itu tergantung dari niat. Wallahu a'lam. Wa yajibu qarnuha inda awwali ghusli juz'in min wajhin. Dan wajib hukumnya membarengkan niat
Inda awali ghusli juz'im min wajhin, tatkala awal membasuh bagian dari wajah. Terus biasanya niat itu sebelum itu. Ya itu kan kalau kita kan terbiasa begitu. Tetapi niat itu bareng, itu kan hanya lafadz saja. Tapi nanti ada dinamakan muqaranah urfiyah. Muqaranah urfiyah itu Imam Ghazali mengatakan cukup. Seandainya nyambung sedikit saja niat itu dengan awal membasuh wajah itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Enggak harus pas. Talafut bin niyah itu kan memang apa istilahnya metodenya Imam Syafi'i atau madhab Syafi'i secara umum. Di beberapa madhab yang lain tidak mau talafut bin niyah. Misalnya nawaitul wudu'a atau usolli fard, itu Imam Malik tidak pakai itu. Hanya itu Imam madhab Syafi'i ya. Madhab Syafi'i supaya apa? Supaya memudahkan kita untuk menghadirkan konsentrasi dalam berniat. Maka hatinya, tempatnya hati itu, tempatnya niat itu di hati. Ini hanya membantu. Seandainya ada orang ngomong nawaitul wudu'a tapi hatinya enggak nyambung, ya enggak sah. Tapi seandainya ada enggak usah ngomong nawaitu atau enggak ngomong usolli tapi hatinya nyambung, sudah cukup. Makanya dikatakan penting kita terangkan supaya tidak terulang-ulang. Nanti kan setiap ibadah ini kan ada niatnya. Nah, kamu harus paham apa saja yang berhubungan dengan hukumnya niat. Kecuali ada beberapa ibadat nanti yang sulit dibarengkan seperti niat puasa. Niat puasa itu setelah maghrib sudah boleh. Kenapa? Karena sulit dibarengkan. Gimana? Kamu nunggu, kapan terbitnya fajar? Kan sulit. Makanya di fuqaha mengatakan boleh niat puasa setelah terbenamnya matahari sudah boleh. Dikatakan dalam syair ada 7 hal yang berhubungan dengan niat. Tidak apa-apa membabil faidah ya. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Ini kamu harus hafal supaya tahu apa saja yang dibahas dalam niat. Ada 7 hal. Pertama kita harus, ini ma yata'allaq bin niyah, kalau judulnya begitu ya. Apa saja yang berhubungan dengan niat dalam ilmu fikih dan ilmu yang lainnya. Ada 7 perkara. Yang pertama hakikatun. Ikuti saya, hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman. Hakikat, hukum, tempat, dan zaman atau waktu. Kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Ini untuk menyempurnakan bait syair aja. Hakikat 1, hukum 2, mahal 3, zaman 4, kaifiyah tata cara 5, syarat 6, tujuan 7. 7 hal ini yang berhubungan dengan niat. 7 hal ini yang berhubungan dengan niat. Di semua ibadah. Di semua ibadah. Pertama, hakikatnya niat apa? Kemarin sudah kita bahas. Lughatan al-qasdu. Wa syar'an qasdul fi'li muqtarinan bi fi'lihi. Niat itu apa? Menyengaja atau bermaksud. Secara bahasa. Secara syariat, sengaja untuk melakukan itu dibarengi dengan awalnya ibadah. Itu hakikatnya. Hukumnya apa? Al-wajib ghaliban. Banyakan hukumnya wajib niat itu. Tempatnya, ini fil qalb.
qalbi. Seandainya ada orang niat di hati saja, enggak usah diucapkan, cukup. Tapi kalau dibalik, hanya di lisan saja tapi hatinya lalai, tidak cukup karena tempatnya di hati. Nah, waktunya di awal ibadah. Awal ibadah. Kaifiyahnya, tata caranya berbeda dengan perbedaan macam-macam ibadahnya. Ya tahtalifu biikhtilafil ibadat. Syaratnya ada 4. Yang pertama Islamun nawi, Islam, kemudian tamyiz, kemudian yang ketiga ilmul bin wanwi, yang keempat adamul idyan bima yunafiyah. Tidak mendatangkan sesuatu yang menafikan niat itu sendiri. Tujuannya untuk membedakan sesuatu yang ibadah atau bukan ibadah. Mandi junub sama mandi selain junub dibedakan dari mana? Dari niat. Ini tujuannya niat. Untuk membedakan tamyiz al-ibadah wa ghairiha minal adat, dan selainnya dari adat. Ini akan terulang-ulang terus di bab niat. Jadi kalau kamu ditanya di mana tempatnya niat? Di hati apa di lisan? Di hati. Artinya kalau orang hatinya sudah berniat cukup. Ada orang salat, Allahu Akbar. Loh, kok kamu gak pakai usolli? Niat saya di hati sudah cukup. Tapi delok montor gini. Nawai usolli fardhul maghrib. Hatinya lalai. Cukup? Enggak cukup. Imam Syafi'i atau Syafi'iyah secara khusus menganjurkan talafud biniyah untuk membantu konsentrasi saja. Jadi niat kita di mulut itu hanya untuk membantu konsentrasinya hati. Karena niat itu tempatnya di mana? Di hati. Waktunya kapan? Awal ibadah. Tidak ada niat di belakang atau di tengah, tidak ada. Waktunya di awal ibadah. Hakikatun, ikut saya. Hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Hakikatnya kan kemarin, kok kaifiyatun, hakikatun ya. Hakikatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kaifiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Kalau hakikatnya kemarin sudah kita bahas, lughatan al-qasdu wa syar'an qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih. Menyengaja melakukan sesuatu, bermaksud sesuatu secara bahasa. Secara bahasa, bermaksud dan sengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan awal pekerjaan dalam melakukan ibadah. Itu hakikatnya niat. Wallahu a'lam. Sampai di sini ada pertanyaan? Mushaf elektronik. Nah, ini ada yang tanya mushaf elektronik. Seperti yang ada di HP, laptop, TV atau yang lainnya. Bagaimana hukumnya? Maka para ulama mentafsir hukumnya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya kalau itu muncul, aplikasinya muncul, maka kamu wajib itu punya wudu. Ini nih ya. Ini HP saya, ini ada aplikasi Al-Quran misalnya. Tapi kalau aplikasinya Quran belum saya buka, belum wajib wudu. Tapi kalau sudah dibuka, misalnya nanti aplikasi Al-Quran. Nah, ini Al-Quran, kita buka. Surat Luqman misalnya. Nah, di saat ini kalau aplikasinya sudah terbuka, maka di situ wajib wudu. Bukan berarti kalau ditutup, Gus. Kalau ditutup ya berarti kalau aplikasi yang ditutup ya berarti belum ada kewajiban untuk berwudu. Bukan di dalam situ Gus softwarenya. Ya, orang hafid itu apakah kalau masuk ke jeding nggak boleh karena ada Al-Qur'annya. Tapi yang penting kan dia nggak hafal Al-Qur'an. Yang penting dia nggak membaca. Walaupun di dalamnya ada Al-Qur'an. Sama seperti aplikasi.
Kapan seseorang wajib wudu ketika memegang mushaf digital? Ketika aplikasinya terbuka. Wallahu a'lam. Dan ini banyak. Dan yang barangkali banyak orang tidak tahu, mushaf itu tidak harus Al-Quran 30 juz. Seandainya ada surat atau satu lembar, itu juga mushaf. Dan banyak lagi yang lebih tidak tahu kalau di figura. Di rumah saya Gus ada ayat kursi. Nah itu kalau kamu nggak punya wudu tidak boleh dipegang ayat kursinya. Ada orang yang di dalam bayangannya itu mushaf itu harus 30, enggak harus 30 juz. Jadi ini ada figura atau papan misalnya. Biasa papan ada tulisnya Bismillahirrahmanirrahim kan gitu. Nah, itu harus punya wudu kalau mau megang. Kalau itu diniatkan menulis Al-Qur'an. Jadi nggak harus 30 juz. Ini kan yang kalau kita buka kan satu halaman saja. Tapi itu sudah dihukumi sebagai mushaf. Atau misalnya ada robekan. Terus ada robekan Al-Qur'an satu lempir. Itu juga mushaf. Sehingga kalau kita tidak punya wudu tidak boleh menyentuh. Dalilnya hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassuhu illa tahir. Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus utusan ke Bahrain. Salah suratnya panjang. Salah satunya mengatakan tidak menyentuh mushaf ini kecuali orang yang punya wudu. Sebagian ulama memakai dalil la yamassuhu illal mutahharun, tapi yang dimaksud saya masuk di situ menurut jumhurul mufassirin itu adalah lauhil mahfuz, bukan Al-Qur'an, bukan mushaf. Mutahhar yang di situ yang dimaksud di Al-Qur'an itu al-malaika. Jadi yang lebih tepat pakai hadis la yamassuhu illa tahir. Walaupun ada juga pendapat yang enteng-enteng. Boleh orang pokoknya muslim, nah, tapi kita nggak pakai itu. Kita madhabnya madhab Syafi'i. Pegang mushaf. Kalau baca Quran, syarat wudu enggak? Baca aja. Enggak. Kamu baca Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Enggak punya wudu boleh? Boleh. Yang enggak boleh kalau junub. Kalau junub enggak boleh baca Al-Quran. Kecuali kalau diniatkan untuk penjagaan. Malam-malam ketakutan kamu mau takut sawawi gombel atau apa. Tapi kamu dalam keadaan junub. Mau mandi masuk jeding takut. Baca ayat kursi. Boleh, tapi jangan diniatkan baca Al-Quran. Diniatkan untuk menjaga diri. Diniatkan untuk menjaga diri. Wallahu. Yang enggak boleh kalau diniatkan untuk membaca Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran kan yang paling enak ini yang ada di HP. Gratis. Kalau mau download ada suaranya boleh milih. Kira ada 17 atau berapa. Terutama untuk bepergian dan lain sebagainya. Itu enak kalau kita pakai mushaf digital. Mushaf apa? Ada lagi? Pertanyaan? Enggak baku. Ini yang berhubungan, enggak harus baku. Hakikatnya wudu itu apa? Kan gini, hakikatnya niat itu apa? Hukumnya niat itu bagaimana? Mahal tempatnya niat di mana? Waktunya kapan? Gimana tata caranya? Syaratnya apa? Syaratnya niat itu apa saja? Terus tujuannya niat itu enggak harus berurutan. Maksudnya berurutan bagaimana? Nah nanti itu dibahas di Saya kasih bocoran halus ya. Makanya dikatakan kaifiyahnya
Kaifiyahnya takhtalifu bi ikhtilafil ibadat. Tata caranya berbeda dengan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh misalnya di dalam wudu tadi kita sudah bahas bagaimana niatnya. Sekarang kalau di sholat, Gus, apakah cukup kalau orang niat usolli fardol maghribi Allahu akbar, cukup? Hanya 3 saja. Sholat fardu hanya 3 saja. Yang lainnya tambahan. Arba salah sarokaatin mustaqbil kiblati lillahi ta'ala itu walaupun tidak dipakai tidak apa-apa. Itu pun hanya di hati. Saya niat sholat maghrib cukup. Saya niat fardu sholat maghrib cukup. Kalau sholat fardu 3 yang wajib. Nah apa yang nanti muqaddimah ya, nanti di sholat juga akan dibahas. Sholat fardu itu 3 yang wajib. Niat sholat, usolli. Kemudian kamu sebut fardunya. Kemudian kamu sebut sholatnya. Maghrib, isya, subuh. Jadi cukup 3. Kalau terutama yang was-was ini. Bagi yang suka Allah sih dawa. Allah. Kena kedawan nanti lebih dari 16 harokat bisa jadi batal. Ada sebagian ulama kalau lebih dari 16 harokat atau 8 huruf batal. Kedawan. Kabeh iku mangkane ana ilmu nih. Maka kalau orang yang was-was misalnya, kalian ada yang was-was, cukup 3 itu. Saya usolli fardhol maghribi, cukup. Saya niat sholat fardu, terus jenis sholatnya disebutin maghrib, isya, asar, cukup. Kalau sholat sunnah yang ada waktunya cuma 2. Sholat duha misalnya, usolli duha, sunnahnya nggak usah disebutin, nggak apa-apa. Usolli duha, Allahu akbar. Kalau sholat sunnah mutlak cuma 1 aja, usollinya saja. Paling banyak 3. Itu pun di sholat fardu. Maka tidak ada alasan kamu untuk was-was. Tidak alasan untuk was-was. Bahkan di sebagian mazhab yang lain, talafud biniyah ini bid'ah. Imam Malik mengatakan, ini usolli ini, talafud biniyah ini bid'ah. Jadi kita pakai mazhab Syafi'i. Dan ini ulamanya sudah luar biasa, Imam Nawawi. Mereka mengerti karena orang awam seperti kita, kalau dibantu dengan mulut, hati lebih konsentrasi. Itu hujahnya pengikutnya Imam Syafi'i. Kalau kamu jadi di hadis, gimana niatnya Rasul? Ya tidak ada. Itu hanya istihadnya para fuqaha untuk memudahkan bagi kita orang awam. Apalagi sekarang kita itu kan banyak yang mengganggu. Mau sholat, ternyata tetangga sebelah punya hajat. Allahu akbar gini, wong kok ngene, misalnya hilang konsen. Maka kadang-kadang ada sembahyang Allah Joko tinggi loh. Misalnya. Makanya ulama Syafi'i ya berpendapat kita ini terutama orang-orang awam supaya lebih konsen, dibantu hatinya, dibantu dengan talafut. Jadi saya nggak paham pertanyaan, maksudnya urut itu bagaimana? Artinya setiap ibadah nanti beda-beda. Seperti di puasa enggak harus di awal waktu. Karena awal waktunya puasa itu terbitnya fajar. Ternyata kita boleh niat setelah maghrib sudah boleh niat. Paham? Dan lain sebagainya. Yang talafut biniyah yang dilakukan Nabi itu dalam haji aja atau umroh. Rasul bersabda, labbaik Allahumma hajjatan atau labbaik Allahumma umratan. Talafut. Dalilnya Syafi'i ya dikiaskan sama ini. Rasulullah berniat di haji dan umrah, maka di ibadah-ibadah yang lain juga bisa dong niat pakai perkataan. Diambillah hadis ini sebagai dalilnya Imam Syafi'i dan pengikutnya untuk talafut bin niyah. Karena dikiaskan pada niatnya haji dan umrah. Wallahu a'lam. Yes, pokoknya tak terang nang ini awakmu gak paham ya. Alhamdulillah. Titik. Jadi tidak ada alasan, yang ingin saya tekankan, tidak ada alasan kalian untuk was-was. Bahkan saya lihat guru-guru saya yang ahli fikih di Hadramaut sana, dulu Habib Ali Masyhur, kakaknya Habib Umar bin Habib.
Tidak ada tuh yang kalau takbiratul ihram panjang. Oleh hadramat guru-guru kita ulama-ulama besar, Habib Salim Salim, Allahu Akbar. Tidak ada yang Allah. Karena hati itu sebetulnya hati itu lebih cepat lintasannya daripada lisan. Cuma kita tidak terbiasa. Jadi seperti takbiratul ihram tadi, Allahu Akbarnya kalau lebih dari 16 harakat, ada yang mengatakan tidak. Nanti di arkanus shalah itu ya dibahas di rukunnya sholat. Jangan terburu-buru, kita fokus di nanti sholat, tanyakan di sholat. Sekarang kita masih di wudu, masih masuk di wudu. Tapi kalau dikit-dikit gak apa-apa lah, kasih dulu supaya lebih fokus gitu aja. Makanya kalau orang fikih itu harus hazm. Hazm itu artinya tidak boleh jadi peragu. Harus pasti ini gini, ini hukumnya gini. Nanti kalau salah ya diralat. Makanya mufti setiap hari harus belajar, harus mutola'ah. Karena orang itu rawan memang lupa. Harus tetap mudzakarah dan mutola'ah. Guru, kiai walaupun pinternya kayak apa ya harus belajar terus untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang sudah belajar. Kamu belajar fikih nih sama saya. Nanti kalau kamu kuliah enggak kamu sentuh kitabmu 4 tahun kuliah Gus di UNER, di ITS, lupa. Maka kamu harus dikit-dikit harus diulangi atau bertanya atau membaca. Ilmu itu begitu, kalau dicuekin dia pergi. Ilmu seperti cewek ya. Kalau kita tidak dia hilang. Bahkan lebih cepat daripada cewek perginya. Ya enggak sama lah ya. Ilmu jauh lebih penting. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan lagi? Masih ada 10 menit. Hakikatun, hakikatnya niat, hukumnya niat, tempatnya niat, waktunya niat, tata cara niat, syaratnya niat. Syaratnya ini ada 4. Makanya kan kita katakan orang kafir mau sholat tidak sah. Kenapa? Dari niatnya saja sudah tidak memenuhi syarat. Syaratnya 4. Perhatikan. Syaratnya niat. 1. Islamun nawi, yang niat harus orang Islam. Yang 2. Tamyizuhu, yang niat harus tamyiz. Artinya sudah tamyiz. Kalau masih bayi tidak bisa. Kemudian al-ilmu bil manwi, dia mengetahui apa yang dia niatkan. Ada orang niat sholat tapi nggak paham sholat. Kamu ngapain? Nggak tahu, dia jungkir-jungkir, saya ikut jungkir. Kamu mau orang niat wudu harus tahu wudu itu apa. Loh, kenapa kamu niat ngomong gitu? Ya, saya lihat teman saya begitu, saya begitu. Al-ilmu bil manwi, harus tahu yang diniatkan. Yang keempat, adamul ityan bima yunafiha. Ketika berniat tidak mendatangkan sesuatu yang menafikannya. Misalnya kamu niat nawaitul wudu ngentut dut. Kamu mendatangkan sesuatu yang menafikan niat itu sendiri, itu tidak memenuhi syarat. Atau kamu niat kemudian mengatakan saya tidak berniat, itu sama juga membatalkan nih. Allahu a'lam. Kalau tujuannya wa maksudun, apa maksudnya niat? Untuk membedakan kebiasaan dengan ibadah. Contoh, kamu mandi. Kalau kamu niat mandi junub, kemudian kamu meratakan seluruh air di dalam tubuhmu, maka niat mandinya menjadi mandi janabah. Tapi kalau mandi itu nggak pakai niat, jadi mandi biasa. Maka tujuannya untuk membedakan antara ibadah dan selain ibadah. Gus, sekarang ada senam, misalnya begitu ya. Ada senam yang mirip sholat, misalnya begitu. Apa itu dianggap sholat ya? Kalau nggak ada niat ya bukan sholat. Karena nggak ada
enggak ada niat. Wallahu. Kecuali kalau nanti dalam bab sujud ini ketat ya. Di dalam mazhab Syafi'i tidak boleh sujud kecuali 3 hal, sujudnya sholat atau sujud tilawah, sujud syukur. Tidak ada sujud yang lain-lain. Dan dalam mazhab Syafi'i sujud tilawah dan sujud syukur itu syaratnya seperti syarat sholat. Maka sujudnya orang-orang pemain bola itu seperti sujudnya Muhammad Salah atau pemain-pemain muslim yang lain. Kalau lihat mazhab Syafi'i ya tidak sah. Kayak katoan. Tak tahu dia menghadap kiblat atau tidak. Tapi mungkin di mazhab yang lain mungkin ada yang mengatakan sah. Ada mazhab yang lain mengatakan tidak harus menghadap kiblat. Tapi kalau kita dalam mazhab Syafi'i, syaratnya seperti syaratnya sholat. Jadi kalau kamu mau sujud, tapi ini agak aneh juga kalau sujud syukur misalnya, masa wudhu dulu. Misalnya, sujud syukur itu kalau terhindar dari musibah atau dapat rezeki besar. Ada track nih. Wush. Waduh, hampir saja nih saya game over. Langsung disyariatkan di situ sujud syukur. Langsung sujud. Lah mau kaca sujud boleh. Dia banyak utusi suwen. Makanya ada makulnya juga mazhab yang lain tidak mensyaratkan seperti syaratnya sholat. Tetapi ala kulli hal di dalam mazhab kita seperti itu. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i seperti itu. Sujud tilawah juga begitu. Allahu. Ayo, Vicky. Ada pertanyaan? Nganjuk. Paham? Ini masih baru sampai niat ini. Masih panjang perjalanan kita ini. Semoga kita panjang umur semuanya. Hari ini guru kita Habib Husin meninggal dunia, yang kemarin datang ke sini. Masih ingat kamu? Hari Selasa datang, minggu yang lalu dia datang ke sini. Meninggal tadi pagi. Itu umur yang tidak ada yang tahu. Yang Selasa kemarin datang ke sini ngomong-ngomong sama saya itu. Tadi pagi meninggal dunia kena penyakit jantung. Nah, kita doakan orang tua kita yang tersisa ini, guru-guru kita semoga diberi panjang umur. Ya, orang tua kita semoga panjang umur. Enggak ada yang tahu umur, enggak ada yang tahu. Umur enggak ada yang tahu. Kita kirim Fatihah untuk Habib Husin karena kita kadang-kadang banyak salah juga sama beliau, ngerasani beliau. Ala hadini aqul ni salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad